Saya cuma memaknai dark jokes itu sebagai humor gelap yang memang dia isinya tuh berupa candaan atau guyonan yang nyeleneh, atau yang ada sarkas, satir, atau bahkan hal-hal yang negatif yang dianggap sebenarnya itu adalah salah satu lelucon yang menyimpang. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Filno, tentunya bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik. Pemirsa, kalau mendengar seseorang bercanda tentang kematian orang tuanya, apa kiranya yang terlintas di pikiran pemirsa? Apakah pemirsa beranggapan bahwa itu adalah sikap tidak sopan atau tidak berempati? Nah, bagaimana kalau itu justru cara seseorang bertahan dari rasa kehilangan? Nah, kalau semisalnya itu terjadi, fenomena ini dikenal dengan istilah dark jokes. Nah, di era sekarang itu, generasi muda menganggap humor ini itu tidak hanya digunakan saat mereka dalam keadaan tongkrongan, tapi juga di media sosial. Apalagi kehidupan kita hampir 24 jam itu berada di media sosial. Tapi benarkah ini sekedar candaan biasa atau memang punya makna yang lebih dalam? Di Filnot hari ini kita sudah menghadirkan salah satu mahasiswi dari antropologi yang saat ini menjalani pendidikan magister di antropologi Universitas Hasanuddin yang kebetulan di artikel ilmiahnya meneliti mengenai dark jokes dan bagaimana Gen Z sendiri itu memaknai kehilangan. Langsung kita sapa pemirsa, ada Ananda Dwi Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ananda Dwi Pratiwi, saya sapanya Kak Tiwi aja ya. Boleh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Unhas TV di Filnot. Hari ini kebetulan ini menarik juga ya, apalagi di kalangan Gen Z saat ini, dark jokes. Ya, kalau kita berbicara soal dark jokes memang adalah sebuah candaan tapi menyentuh hal yang agak sensitif ya, termasuk adalah kematian tadi. Nah, sebelum masuk mungkin di penelitian Kak Twi sendiri, memaknai dari dua kata ini, dark jokes, itu seperti apa? Ya, kalau saya bicara tentang dark jokes, nah sebelum saya turun penelitian itu, saya cuma memaknai dark jokes itu sebagai humor gelap, yang memang dia isinya tuh berupa candaan atau guyonan yang nyeleneh, atau yang ada sarkas, satir, atau bahkan hal-hal yang negatif yang dianggap sebenarnya itu adalah salah satu lelucon yang menyimpang. Nah, itu adalah tanggapan saya sebelum turun penelitian. Nah, setelah penelitian berbeda? Ya, tentu saja berbeda. Nah, itu sebenarnya yang membuat hal ini menarik kemudian adalah karena saat saya turun penelitian ternyata ada banyak sekali hal-hal yang baru saya temui. Misalnya ternyata orang yang melakukan dark jokes ini khususnya dalam konteks dark jokes terkait pengalaman kehilangannya mereka itu ada alasannya tersendiri. Ya misalnya ya sebagai salah satunya sebagai coping mechanism, ya itu juga, dan salah satunya juga mereka punya alasan untuk melakukan hal-hal tersebut itu bukan karena ingin menyinggung satu pihak tertentu. Jadi memang ada pemaknaan tersendiri terhadap candaan yang mereka keluarkan. Artinya mereka tidak tersinggung ya dengan adanya dark jokes ini, tapi memang apakah itu salah satu cara untuk bertahan dari rasa kehilangan mereka atau gimana? Iya, memang dari temuan penelitian saya itu beberapa informan memang menjelaskan bahwa alasan mereka melakukan dark jokes itu untuk menjadi strategi atau tamengnya mereka supaya tidak terlihat kasihan, itu yang pertama. Karena beberapa dari informan saya, khususnya informan laki-laki, itu ada semacam tuntutan maskulinitas begitu. Jadi dia merasa kalau laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh memperlihatkan kesedihannya, sehingga memang mereka itu merasa dark jokes adalah salah satu cara untuk mereka menutupi rasa sedihnya itu. Ya, walaupun mereka tetap dalam suasana berduka, mereka tetap sedih dalam artian itu, tapi tidak ditunjukkan secara eksplisit bagaimana ekspresi mereka, bagaimana perasaannya mereka, tapi mereka luangkan lewat dark jokes. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu soal informannya tadi ya, ada berapa total informan yang kamu kumpulkan? Kalau informan resmi sebenarnya yang saya kumpulkan ada 5 orang. 5 orang. Yang masing-masing terdiri dari 3 orang yang pernah mengalami
pengalaman kehilangan tersendiri, salah satu orang tuanya mereka. Terus satunya itu yang suka nge-dark jokes tapi tidak punya pengalaman kehilangan. Ini yang menarik juga. Sama yang satunya itu orang yang menolak. Dia menolak untuk melakukan dark jokes. Dan beberapa informan yang tidak saya sebutkan dalam artikel ilmiah saya karena informan itu saya wawancara untuk data awal penelitian. Oke, artinya pandangan mereka dari 5 informan itu berbeda-beda. Iya. Ada berapa jumlah laki-laki dengan perempuan? Laki-laki ada 4 orang, perempuan ada 1 orang. 4 orang. Ya. Nah, ini menarik tadi yang disampaikan bahwa ada informan kamu yang mungkin tidak pernah mengalami rasa kehilangan daripada orang tua atau orang terdekatnya, tapi dia menggunakan dark jokes ini dalam lingkungannya atau dalam circle-nya. Bagaimana perbedaan dari informan yang memang mengalami rasa kehilangan itu? Nah, yang pasti kalau yang tidak mengalami dan pernah mengalami pengalaman kehilangan itu menggunakan dark jokes itu ada beberapa pemetaan yang dilakukan. Nah, orang yang misalnya tidak pernah mengalami pengalaman kehilangan itu cenderung untuk melihat dulu situasi dan tidak sembarangan melontarkan dark jokes itu. Kenapa kemudian seperti itu? Karena pertama dia adalah orang yang tidak mengalami pengalaman kehilangan, tidak ada pengalaman kehilangan sama sekali. Nah, sedangkan orang yang sudah pernah mengalami pengalaman kehilangan itu memang sama juga tadi, memang dia cenderung juga untuk memetakan siapa yang boleh, tapi mereka punya kelompok tersendiri. Ya, mereka punya kelompok tersendiri di mana dark jokes ini tuh eksis di situ, ruang tersendiri di mana dark jokes ini bisa diterima. Nah, tapi memang lebih ke kewaspadaannya sih. Betul. Ya, kalau yang belum pernah, mereka lebih waspada untuk menyampaikan karena itu bisa memicu ketersinggungan karena yang bersangkutan tidak pernah merasakan pengalaman yang sama. Sedangkan orang yang pernah merasakan pengalaman yang sama ya pasti mereka melontarkan dark jokes itu bukan berarti untuk menyinggung seseorang, tapi untuk itu tadi coping mekanismenya dia. Oke, coping mekanisme itu seperti apa? Nah, sebenarnya coping mechanism ini sebenarnya salah satu konsep psikologi. Tapi dalam antropologi sendiri saya gunakan ini sebagai salah satu bentuk di mana seseorang itu melakukan pemaknaan tersendiri terhadap melakukan salah satu perilaku, contohnya dark jokes. Tapi mereka menggunakan dark jokes ini sebagai tameng, sebagai strateginya mereka untuk tetap bisa bertahan. Tidak kelihatan. Tidak terlihat. Cuman kalau bicara coping mechanism kan ada 2. Ada yang adaptif dan maladaptif. Nah, yang adaptif ini coping mechanismnya ya mereka itu cenderung melampiaskan rasa sedih atau stres dan lain-lain itu dengan cara yang positif. Contoh pergi healing, liburan dan lain-lain, atau seperti tadi dark jokes untuk bersenang-senang. Tapi yang maladaptif ini misalnya pelarian ke hal-hal yang negatif di luar sana ya. Ya memang sih, memang ya kalau berbicara soal dark jokes ini memang lebih ngena ketika pelakunya itu sama-sama pernah merasakan ya. Di beda tadi termasuk dari informan tadi mungkin belum pernah merasakan namanya kehilangan, kemudian agak ada kewaspadaan atau rasa takut untuk melontarkan dark jokes, apalagi yang berbau soal kematian kepada orang yang memang pernah mengalami. Dengan informan yang menolak itu, apa yang menjadi alasan informan satu ini tuh menolak? Yang pertama alasan kenapa informan ini menolak. Kebetulan dia adalah seorang perempuan. Dia merasa kalau kematian orang tuanya, salah satu orang tuanya itu sebagai hal yang tidak bisa dibercandakan. Bagaimanapun orang tuanya ini adalah salah satu bagian dari hidupnya mereka. Dan ketika seseorang kemudian melakukan bercandaan tentang orang tuanya, ya mereka merasa kalau ini tidak pantas membercanda orang tua saya seperti itu. Bagaimanapun dia pernah menjadi bagian dari hidup saya, dan bahkan setelah dia meninggal pun dia masih menjadi bagian dari separuhnya hidupnya dia begitu. Jadi dan juga sebenarnya ajaran keluarganya, ajaran agama yang sempat memang satu wawancara, ini yang informan menyatakan ajaran agamanya serta ajaran di keluarganya serta budaya di lingkungannya dia memang tidak meromantisasi dark jokes itu, sehingga memang itu sepertinya memang dari bagaimana pola keluarga, pola asuh di keluarganya. Tapi informan yang menolak ini mengalami juga namanya kehilangan. Iya. Ya, dia juga mengalami kehilangan yang memang secara waktu informan saya ini memang baru-baru saja mengalami kehilangan, pengalaman duka itu, sehingga memang belum sama sekali bisa memproses. Artinya selama dia kehilangan itu belum pernah juga memperoleh atau mendapatkan dark jokes dari lingkungannya. Kebetulan juga informan saya ini sudah pernah dilontarkan oleh temannya satu lingkungannya dia, dan dia merasa dia kan di sini ada beberapa pemetaan. Nah, orang sebelum melontarkan dark jokes itu dia lihat dulu bagaimana respons orang-orang yang kemudian dilontarkan dark jokes itu. Ketika dia senyum,
Artinya dia terima ya? Tapi tidak selamanya sih sebenarnya. Senyum Ada itu, yang senyum oke. karena ya terpaksa Karena senyum terpaksa karena menghargai orang yang Iya, melontarkan takutnya, jokes itu. Atau bahkan kalau dari informasi sendiri ini yang menolak, dia langsung pergi, mengabaikan jokes itu dan kemudian minta tolong ke temannya untuk disampaikan kepada yang bersangkutan kalau misalnya itu bukan hal yang pantas untuk dibercandakan. Betul. Ya, itu sebenarnya itu sih kalau yang tidak suka. Artinya memang harus perlu juga kehati-hatian ya ketika menggunakan dark jokes yang memang berbau soal kehilangan. Nah, tadi Kak Tiwi menyebut bahwa memang ada informan Anda yang menggunakan bagaimana dark jokes soal kehilangan itu sebagai strateginya dia. Nah, jadi sebenarnya dia ini itu menyembuhkan luka atau memang menyembuhkan diri atau memang menyembunyikan luka? Kalau bicara keduanya sebenarnya dia menyembunyikan atau menyembuhkan sebenarnya dua-duanya. Ya, mereka melakukan dark jokes itu untuk kedua niat itu. Jadi mereka sekaligus selain menyembunyikan, dia mencoba juga menyembuhkan. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang duka, kayaknya tidak ada yang sembuh deh. Karena entah berapa tahun pun, berdasarkannya dari wawancara informan, berapa tahun pun orang tua mereka meninggal atau keluarga terdekat, mereka kehilangan orang terdekat, itu bakal tetap teringat, bakal ada sesuatu yang bakal men-trigger dia untuk mengingatnya kembali dan merasakan duka itu. Makanya sempat ada informan yang menarik, dia menyinggung tentang circular grief, atau semacamnya ini duka itu sebenarnya sifatnya siklis. Jadi dia, kita misalnya berduka, kita meratapi, kita sedih, terus kita mencoba menerima, lalu nge-dark jokes, terus gak lama setelah itu sedih lagi. Jadi bakal begitu terus. Jadi ada memang dia sifatnya ya kayak begitu terus berputar-putar. Jadi memang tidak ada yang selesai kalau bicara tentang duka. Betul sekali. Apalagi kalau memang duka kehilangannya itu adalah orang-orang terdekat, misalnya adalah orang tua, itu adalah luka yang memang susah atau bahkan tidak ada obat untuk menyembuhkan luka itu ya. Oke, Kak Tiwi tadi disampaikan bahwa dari ada mungkin informannya walaupun cuma satu ya karena memang jumlah informan yang ditarik itu jumlahnya nggak banyak, ada yang menolak dark jokes soal kehilangan itu diambil. Nah kalau semisalnya dark jokes soal kehilangan itu digunakan, kemudian orang yang dituju ini tuh nggak suka atau nggak setuju dengan dark jokes kehilangan ini, apakah dia meng-cut off rekannya yang menggunakan dark jokes itu atau gimana? Yang pertama sejauh yang saya lakukan wawancara, entah yang berada dalam list informan ataupun dalam data wawancara awal, itu tidak ada yang sampai meng-cut off. Karena yang pertama beberapa orang yang melontarkan juga ternyata mereka juga mengalami pengalaman kehilangan. Artinya dia berusaha memahami. Dia mencoba memahami, membantu, mengajak bercanda. Sampai yang kayak biasanya ada istilah welcome to the club, ya kayak begitu. Dan dia juga merasa kayaknya perlu dikomunikasikan dulu. Jadi tidak ada sampai ke tahap cut off karena mungkin juga pikirannya adalah cut off kan terlalu untuk sekedar ini kan kita perlu komunikasi dulu. Iya betul. Ya sampaikan dulu saya tidak sepakat, saya tidak setuju ketika kamu membicarakan hal-hal seperti itu yang saya anggap serius dan kamu anggap bercanda. Jadi situ sepertinya yang penting ya komunikasi antara kedua pihak sih. Artinya ketika komunikasi dua arah sudah dilakukan, apa yang tidak disukai si A kemudian si B, namun lantas itu tetap dilakukan berulang ya boleh mungkin mengambil keputusan cut off itu ya. Nah tapi boleh balik lagi tadi di awal penelitian Kak Tiwi, kenapa kemudian Kak Tiwi ini tertarik dengan dark jokes yang berbau dengan rasa kehilangan dibanding mungkin dark jokes yang lainnya mungkin sensitif lainnya? Saya menarik sekali sih kalau ditanyakan tentang di antara jenis-jenis dark jokes yang ada, kenapa saya memilih yang kematian itu. Yang pertama ini adalah salah satu saat saya mencoba mengumpulkan literatur untuk penelitian saya ini, saya sudah banyak menemukan berbagai macam dark jokes dalam penelitian orang lain, terutama dark jokes tentang fisik, bahkan tentang budaya masing-masing orang, tentang keluarga dan lain-lain. Tapi ada satu memang jenis atau tipe dark jokes yang masih kurang saya lihat. Bahkan kalau bisa dibilang saya belum pernah dapat topik yang persis dengan hal itu tentang itu dark jokes dalam hal itu tadi pengalaman kehilangan itu. Jadi sehingga memang saya tertarik buat memilih itu yang pertama karena tidak ada yang sebelumnya belum ada atau mungkin sangat sedikit. Dan yang kedua adalah saya memang mencoba memahami orang-orang, penasaran dengan apa yang dirasakan orang sih. Oke. Selama ini yang Anda temukan literatur itu dark jokes soal apa? Itu tadi yang pertama terkait fisik. Fisik ya. Jadi memang selalu dekat dengan hal-hal yang
mengarah ke pembulian sebenarnya sih. Betul sekali. Memang karena selain daripada kehilangan yang dark jokes fisik juga memang menjadi hal yang rentan dan sensitif ya di antara kita semua. Oke, luar biasa Kak Tiwi, tentu kita akan bahas lebih jauh ya soal dark jokes dan bagaimana si Gen Z sebenarnya ini memaknai kehilangan. Tapi setelah jeda berikut, untuk itu tetap bersama kami pemirsa di Feelnote. Tahu nggak sih, panduan makanan sehat yang kita kenal sejak kecil, kini sudah diganti. Dulu, 4 sehat, 5 sempurna, fokus pada 5 kelompok makanan, dan menjadikan susu sebagai pelengkap kesempurnaan. Dan sekarang, sesuai perkembangan ilmu gizi dan perubahan gaya hidup, hadirlah konsep piring makanku. Beragam jenis makanan, bergizi lengkap, seimbang porsinya, dan pastikan makanan aman dan bersih. Panduan porsi yang seimbang serta menekankan pentingnya hidrasi dengan air putih. Gak cuma kenyang, tapi bergizi seimbang. Ya pemirsa, masih bersama kami di Feelnote tentunya. Narasumber kita ada Ananda Dwi Pratiwi, mahasiswi Magister Antropologi Universitas Hasanuddin, yang telah mengkaji dalam artikel ilmiahnya soal dark jokes dan cara generasi Z itu memaknai kehilangan. Dari banyaknya tadi jenis dark jokes yang ada yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun di media sosial, kemudian dark jokes mengenai kehilangan ini menjadi sesuatu yang baru. Kemudian diteliti oleh Tiwi. Tadi ada beberapa jawaban dari informannya, ada mungkin yang menerima dark joke itu sebagai candaan dan menjadikan itu adalah sebagai strategi untuk menyembuhkan luka ataupun kesedihan mereka. Ada juga sisi lain informan yang memang menolak karena menganggap kehilangan orang tua itu bukan sesuatu yang pantas untuk dijadikan bahan candaan. Nah tadi Kak Tiwi, saya tertarik ada sebelum Anda turun meneliti lebih jauh, itu ada informan di awal, kemudian ada yang dijadikan sebagai informan tetap, itu jumlahnya ada 5 orang. Nah kemudian apa yang Anda lihat di lapangan hingga akhirnya kemudian menganggap bahwa fenomena dark jokes yang berbau dengan kehilangan ini itu menjadi penting dalam sisi antropologi? Iya. Mungkin kalau kita bicara tentang dark jokes, orang-orang bakal pertama kali memikirkan ilmu psikologi. Iya, betul. Ya, seperti tadi yang konsep coping mechanism yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi terus di mana sih antropologinya sampai ini menarik untuk kita lihat dari sisi antropologi. Nah, kan antropologi juga dia membahas tentang makna di balik perilaku manusia. Iya. Nah, di situ sebenarnya saya tertarik adalah kok orang bisa melontarkan dark jokes seperti itu. Sedangkan ada satu istilah yang menyebut dark jokes itu sebagai komedi di pinggir jurang. Jadi dia berbahaya, dia bisa saja diterima dan bisa ditolak, dan itu kan ujungnya juga bisa berakhir konflik karena ada ketersinggungan. Nah, di mana kemudian antropologi penting di situ untuk melihat makna di balik perilakunya mereka. Contoh, apa sih alasannya mereka? Kan setiap apapun yang dilakukan oleh seseorang pasti ada alasannya. Nah, itu antropologi melihat makna dari balik itu. Nah, kemudian juga menarik saya lihat dari sisi antropologinya adalah ada perubahan cara orang berduka. Ya, dari kan orang selalu identik duka itu adalah sedih, nangis ya. Pokoknya hal-hal yang memang sifatnya meratapi, sedih dan tidak menyenangkan. Tapi dark jokes ini ternyata kemudian menggeser itu, terutama karena pengaruh media sosial, dan Gen Z mulai mencari hal-hal lain yang bisa kemudian membungkus dukanya mereka itu. Nah, itu dengan cara dark jokes. Berarti ada perubahan di situ. Ya, dari orang melihat dark jokes itu kemudian sebagai hal yang sedih, duka itu sebagai hal yang sedih, kemudian dia berubah di era sekarang menjadi hal-hal yang bisa dibercandakan. Melalui dark jokes itu ya. Artinya dark jokes ini tuh bukan cuma sekedar humor ya, kalau dari sisi antropologi ada makna di balik dark jokes itu sendiri, baik itu kehilangan yang berbau fisik dan lain ataupun lain sebagainya. Nah, tapi
bagi orang awam itu ya, Ya. pasti termasuk dari informan Anda tadi itu yang menyebutkan dia tidak setuju atau menolak dengan adanya dark jokes yang berbau kehilangan begitu, apalagi kehilangan orang tua. Nah, pasti sebagian menganggap bahwa orang yang menggunakan dark jokes, termasuk ketika menggunakan dark jokes itu yang berbau dengan kehilangan, adalah orang-orang yang tidak berempati atau tidak punya empati. Ya. Nah, bagaimana anggapan Anda setelah mungkin melakukan kajian artikel ini? Ya, kalau bicara memang sih untuk orang Awam ya? mayoritas orang memang pasti Menganggap memilih ya, atau iya. menganggap kalau dark jokes itu tidak berempati. Iya. Terutama tidak berempati pertama pada keluarga yang Hmm, ditinggalkan dan juga orang yang bersangkutan yang meninggal. Hmm. Nah, tapi di situ sebenarnya kembali lagi kalau antropologi tidak melihat sebenarnya hal itu, Iya, iya. tapi dia melihat bagaimana kemudian orang yang melakukan itu punya alasan di baliknya. Jadi ini sebenarnya saya juga di sini tidak menilai itu sebagai sesuatu yang tidak berempati. Iya, iya. Ada satu sisi karena saya memang bukan mau menjudge atau menghakimi orang dia ada empati tidak Iya, atau iya, tidak iya. kayak gitu. Jadi memang saya mencoba hanya untuk mencoba memahami alasan mereka melakukan itu. Nah, jadi saya dan pada akhirnya saya coba menarik kesimpulan kalau benar atau salahnya itu tidak bisa disampaikan secara eksplisit. Iya. Jadi bahkan antropologi pun tidak melihat benar atau salahnya tindakan manusia, tapi melihat kemudian Alasannya ya apa alasan atau bagaimana cara memahami, bagaimana memaknai dari tindakan-tindakan tersebut. Iya. Dan memang yang menggunakan dark jokes ini itu kebanyakan adalah mereka yang memang pernah merasakan kehilangan itu, ketemuannya ketika dark jokes yang diambil itu adalah berbau kehilangan. Nah, tapi orang-orang yang menggunakan dark jokes ini, misalnya yang kehilangan ini, kapan mereka menggunakan dark jokes ini? Apakah jauh hari ketika dia sudah mengalami kehilangan itu, atau memang masa rentang-rentang kehilangan dia baru saja kehilangan, kemudian dia sudah menggunakan dark jokes itu? Nah, ini yang kalau ini sih sebenarnya informan punya jawaban yang beragam. Oke. Ada yang memang dia menunggu sampai misalnya 10 tahun kemudian setelah duka itu lewat. Tapi ada juga yang bahasa kasar mungkin kuburan orang tua masih basah tapi sudah melontarkan itu. Itu karena mereka langsung mau memasang framing kalau mereka itu tidak mau terlihat menyedihkan. Jadi dia ada yang misalnya baru sehari setelah kehilangan itu dia langsung nge-dark jokes bilang, "Guys, aku ikut klubnya kalian," gitu. Terus misalnya juga yang lain butuh waktu yang lama karena butuh memproses dan pada akhirnya berani. Dan ini juga sebenarnya pengaruh lingkungan sih. Jadi ada beberapa ruang atau kelompok yang jokes itu tidak diterima sehingga memang untuk disarankan tidak disampaikan di situ. Tapi ada juga ruang di mana jokes seperti itu eksis. Dia bisa dilakukan di situ. Nah, itu memang kembali jadi ketika orang mengatakan pelaku-pelaku dark jokes ini tidak berempati, sebenarnya mereka malah sangat berempati. Kenapa? Karena dari hasil penelitian saya itu mereka tetap melihat orang-orangnya dulu. Dia mencoba memancing, memberikan satu jokes, ketika orang kemudian menerima baru dilanjutkan. Nah, ketika ternyata di lingkungan itu tidak bisa, mereka stop. Mereka berhenti. Mereka lihat orangnya dulu, apakah orang ini pantas dibercanda seperti ini? Apakah di sini ada orang-orang yang kemungkinan besar tidak bisa menerima? Jadi dia melihat itu, memetakan dulu orang-orangnya. Oke, lingkungan atau komunitasnya. Nah, sejauh ini lingkungan atau komunitas yang memang dark jokes itu aman digunakan, apakah adalah lingkungan yang memang mereka yang mengalami kehilangan itu dalam waktu yang sudah lama atau gimana? Untuk orang-orang yang sebenarnya yang pernah mengalami itu, ya rata-rata sudah mengalaminya dalam waktu yang lama. Jadi mereka kalau sudah dalam waktu yang lama itu memang ada semacam kelompok informal. Jadi bukan kelompok yang terstruktur seperti kelompok-kelompok yang biasa kita tahu, tapi memang ada kelompok-kelompok kecil dalam pertemanan yang mereka beberapa di dalam memiliki nasib yang sama. Contoh misalnya mereka sama-sama pernah mengalami pengalaman kehilangan. Nah, di situ mereka melontarkan itu di situ. Tapi meskipun kelompok itu sudah lama ada, tapi belum tentu dark jokes itu sudah ada dari awal. Itu biasanya dipancing oleh satu orang mencoba. Nah, terutama yang memancing itu adalah ketika orang mulai mengenal media sosial dan ada satu hal yang membuat informan itu mulai mengenal dark jokes. Itu salah satu komika Coki Pardede. Nah, itu ada disebut oleh salah satu informan kalau itu menjadi salah satu role-nya dia atau alasannya dia kenapa dia kemudian melontarkan dark jokes. Karena ada katanya satu yang pernah disampaikan oleh Coki Pardede dalam kontennya dia, kalau dark jokes itu sebenarnya salah satu cara
kalau kita sebenarnya sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, disitulah yang kemudian membuat informan saya kemudian, oh berarti saya mau berdamai dengan diri saya sendiri. Saya mencoba nge-dark jokes ini karena saya berdamai begitu. Walaupun tidak sepenuhnya selesai dukanya, tapi dia mencoba berdamai dengan dirinya. Dengan dark jokes itu ya. Nah, tapi apakah mayoritas narasumber Anda atau informan Anda ini tuh menjadi pelaku pertama menggunakan dark jokes dalam lingkungannya, atau memang ketika dia sudah memperoleh dark jokes itu dari orang lain, dia baru berani menggunakan dark jokes juga, atau gimana? Kalau dari informan saya, sebagian besar mereka adalah pelaku pertama. Ya, karena kebetulan ada satu kelompok yang memang saya khususkan, adalah kelompok yang mereka rata-rata adalah pelaku pertama dark jokes itu. Dan kemudian ada juga yang karena mereka sudah masuk ke dalam kelompok itu, mereka mau tidak mau harus menerima. Dalam artian ya mereka awalnya tidak suka, tidak tahu ternyata dark jokes yang hal kematian seperti itu. Kemudian mereka masuk dalam kelompok itu, mereka mengenal ternyata dark jokes begitu dan berusaha menyesuaikan diri. Jadi mereka memang mencoba beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Ya, tapi soal informan Anda tadi yang berjumlah 5 orang itu, nah gimana cara Kak Tiwi ini tuh mendapatkan atau menemukan orang-orangnya, apalagi kalau mungkin mau diajak untuk bercerita dark jokes soal kehilangan, pasti nggak semua orang siap ya, pasti karena mengingat lagi kematian itu, kehilangan itu. Nah gimana cara? Ya, jadi dari bagaimana saya kemudian menentukan informan itu kan saya pakai teknik snowball. Jadi memang karena sifatnya dark jokes itu sensitif dan tidak semua orang mau share dan berbagi tentang pengalaman dukanya dia. Jadi saya coba saya coba wawancara satu informan dulu. Yang saya memang dari awal itu saya sudah patok dia pasti dalam artian dia pelaku pertama. Kemudian saya minta rekomendasi nama, apakah ada yang dia kenal yang juga suka melontarkan itu. Kemudian setelah dapat informan kedua kasihkan rekomendasi dan seterusnya. Dan terkait kesulitan sebenarnya dalam melakukan wawancara yang memang sulit karena saya harus pertama-tama mengetahui pengalaman dukanya informan. Jadi informan harus bercerita dulu ke saya terkait bagaimana pengalaman dukanya. Sehingga memang beberapa wawancara itu saya buat privasi mungkin, dalam artian saya samarkan semua nama informan, kemudian di tempat yang tidak banyak orang, sehingga memang tidak diketahui bagaimana pengalaman kehilangan informan tersebut. Dan itu juga butuh waktu yang lama, dalam artian harus saya bangun kepercayaan dulu, apakah dia kemudian percaya. Jadi saya memang dari awal sesuai dengan etika penelitian, saya mencoba kalau memang hal itu tidak ingin di-share, tidak ingin dibagikan, tidak masalah. Saya tidak memaksa informan untuk membagikan hal-hal yang menyedihkan dan membuat mereka teringat, tapi ternyata sejauh ini informan sangat terbuka dan sangat siap untuk menceritakan dan untuk membuka banyak mindset lagi ke orang-orang. Kalau sebenarnya tidak semua dark jokes itu tidak ada empatinya. Oke, ketika kami meminta Kak Tiwi untuk menceritakan mungkin apa cerita yang paling membekas ketika Anda melakukan wawancara dengan diantara 5 informan ini, apakah bisa diceritakan atau memang menjadi bagian dari privasi mereka? Ada sebenarnya satu yang saya juga masukkan ke hasil penelitian itu. Yang pertama itu ada terkait tadi yang duka itu sifatnya siklis. Dia ada semacam berduka, kemudian menerima duka itu, kemudian berduka lagi, kemudian nge-dark jokes dan seperti itu. Tapi yang menariknya lagi ada satu informan yang mengatakan dia melakukan dark jokes karena dia sudah lelah untuk meratapi kesedihan itu. Dan dia juga sempat mengatakan bahwa gimana kalau misalnya dark jokes itu adalah cara aku buat tetap bertahan hidup. Nah itu sebenarnya yang paling, ternyata kita nggak bisa langsung ngejudge atau menghakimi orang yang nge-dark jokes itu sebagai orang yang menyimpang secara sosial di masyarakat. Karena ternyata itu tadi pernyataan informan yang mengatakan gimana kalau ternyata dark jokes adalah cara aku bertahan hidup. Kan itu rasanya, ternyata dark jokes itu yang dianggap oleh beberapa orang, sebagian besar masyarakat menganggapnya sebagai hal yang tidak punya empati atau kasar gitu. Ya ternyata itu adalah salah satu cara orang bertahan hidup loh di luar sana. Jadi yang kayak itu yang saya coba memahami, saya coba mengerti, ternyata di situ poinnya kenapa orang pakai dark jokes. Objek lokasi penelitian Anda di Kota Makassar? Ya, di Kota Makassar. Artinya narasumbernya juga bukan mahasiswa aja ya kan? Iya, banyak rata-rata sih kalau mahasiswa kayaknya cuman
ada 2 orang, sisanya Oke. beberapa ada freelance dan juga pekerja swasta dan yang lain. Tapi mereka Gen Z atau milenial? Gen Z. Gen Z ya. Iya. Oke. Nah tadi dijelaskan ya Kak Tiwi bagaimana dark jokes ini karena arahnya sedikit sensitif, artinya tidak sembarang orang kita bisa melontarkan dark jokes. Mengapa kemudian teman dekat itu dirasa tempat yang paling tepat untuk melontarkan dark jokes ini? Iya. Kenapa kemudian teman dekat itu dianggap sebagai tempat yang aman atau safe space? Iya. Karena pertama ada hubungan emosional yang sudah terjalin sebelumnya. Jadi karena ada hubungan emosional yang sudah terjalin sebelumnya, sehingga memang dianggap ini adalah tempat yang aman, tempat yang nyaman buat saya bercerita, buat melakukan dark jokes dan lain-lain. Ya karena ada itu tadi safe space dan juga sebagai tempat di mana memang mereka bisa tahu batasan-batasan yang temannya punya begitu. Iya, oke. Bagaimana ketika agama, keluarga membentuk cara seseorang itu menerima atau menolak dark jokes? Mungkin tadi sudah disampaikan dari narasumbernya tadi mungkin yang menjadi alasan dia menolak itu karena secara agama, keluarga dan juga itu membentuk habit di rumah itu ya. Akhirnya dia menolak. Nah, tapi dari semua penjelasan Kak Tiwi ini, apakah Anda menerima ataupun menolak adanya dark jokes ini mungkin dari sisi antropologi, dari pandangan Anda sendiri? Oh, dari pandangan saya sebenarnya tidak ada pembahasan terkait itu kita harus menerima atau tidak. Tapi di sini kalau antropologi itu dia bicara tentang bagaimana kemudian memahami atau memaknai alasan mereka kemudian melakukan dark jokes. Jadi apakah itu benar atau salah itu tidak bisa secara eksplisit disampaikan dalam sepengetahuan saya dalam antropologi. Jadi antropologi cuma melihat bagaimana kemudian ada perubahan di situ, perubahan cara orang berduka, kemudian bagaimana kemudian mereka memahami apa tindakan-tindakan mereka yang mereka lakukan, bagaimana kita sebagai seorang peneliti dan antropolog kemudian mengetahui apa sebenarnya alasannya mereka, kenapa mereka melakukan itu, sehingga memang kita tidak pada titik untuk menghakimi yang benar dan yang salah. Oke, singkat saja mungkin apa kesalahan terbesar seorang ketika melihat seseorang lain bercanda soal pengalaman kehilangan? Menurut saya salah satu kesalahan terbesar orang-orang itu ketika melihat orang nge-dark jokes adalah ketika mereka menganggap orang yang dark jokes itu sebenarnya orang yang sudah berdamai atau orang yang sudah tidak sedih lagi terhadap pengalaman dukanya. Karena sebenarnya orang yang nge-dark jokes itu pada dasarnya hanya mencoba menyembunyikan atau mencoba sembuh dari luka itu. Bahkan ketika orang menganggap orang yang tertawa dan membercandai hal kematian itu adalah hal yang fatal, tapi sebenarnya mereka punya alasan tersendiri sehingga kita tidak boleh sampai pada judge atau menghakimi mereka seperti itu. Oke, dalam penelitian ini kalau bisa dirangkum dalam satu pesan singkat kepada pemirsa apa yang ingin sampaikan? Saya coba mau menyampaikan kepada semua teman-teman mungkin ya, bahwa orang yang nge-dark jokes itu kita perlu paham dulu, kita perlu cari tahu dulu alasan mereka seperti itu apa. Kita tidak bisa menghakimi, oh mereka mungkin tidak sayang sama keluarganya, sehingga mereka dengan gampangnya, dengan mudahnya melontarkan dark joke seperti itu. Tapi kita perlu lihat alasan di baliknya itu apa. Apa sebenarnya yang melandasi mereka melakukan itu. Bahkan ternyata ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu, tapi ternyata mereka mencoba menyembunyikan seperti itu. Oke. Tentunya pemirsa bahwasanya yang kita dengar sebagai tawa itu belum tentu semuanya itu berasal dari kebahagiaan ya. Bisa saja cara seseorang untuk menutupi rasa kehilangannya itu. Dan dari sisi antropologi tadi dari Kak Tiwi diajarkan bahwa setiap tindakan, setiap perilaku itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam. Artinya kita tidak boleh menyimpulkan begitu saja setiap tindakan yang diambil orang, karena pasti ada makna di dalamnya yang perlu diperhatikan atau diulik lebih dalam. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Ananda Dwi Pratiwi. Terima kasih sudah berbagi informasi dan sudah berbagi hasil kajian artikel ilmiahnya. Semoga ini menjadi pembaruan, menjadi menjadi masukan, bisa menjadi pelajaran juga bagi generasi-generasi sebelumnya yang akan datang yang akan mempelajari juga dunia antropologi ya. Dan terima kasih juga pemirsa yang setia menyaksikan Feelnote. Feelnote hari ini pamit, saya Sukarni Jumar Taufik, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.